Sehingga seharusnya pemerintahan sekarang berani jujur dengan mengatakan bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Yang kita tunggu sudah datang. Iya. Sudahnya cukup lama, tapi pasti update-nya juga bagus. Karena selama ini kan kita ini selalu deg-degan. Orang bilang ekonomi kita ini makin kesini makin tidak jelas. Iya. Jadi kita perlu informasi nih. Update informasi. Sebetulnya kita lagi nggak kenapa? Ini lagi kenapa? Ini negara lagi ada apa sebenarnya? itu Daripada membaca-baca sesuatu yang mungkin ada hoax, ada bias-bias, Iya. lebih baik kita hadirkan Langsung. yang memang dia jaggernya di komisi 11 Ya. Mas Haris. Ya. Kita panggilnya Mas Ya. Haris. Ya. Selamat datang Mas. Terima kasih. Terima kasih nih Mas. Kita Ji. butuh banget ya. Penonton Ji. tuh butuh banget sebetulnya sekarang. Kalau dari kacamata Mas Haris ya, kan Ya. pasti kan banyak perdebatan di komisi kan. Yes. Kondisi ekonomi kita sekarang, Nah, kalau dinilai 1 sampai 10, nilai kita berapa Mas? Benar nggak kekhawatiran orang 2030 bubar? Waduh, saya dengar. Nah, itu kan belum tentu. Tapi jadi memang harus ada pengakuan yang jujur Ya. bahwa ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Wah, Tidak sedang Ya, baik-baik. harus saja. jujur kita akui sebenarnya. Oke. Ya. Hari ini ya Center of Reform in Economics ya, ini mengeluarkan data yang sifatnya sangat anomali. Contoh, Iya. ya kan? anomali ini ya. Anomali, ya. Biasanya menjelang Lebaran harga naik. Di Anjir mana-mana seperti itu, Inflasi, ya kan? kan? Tahun ini harga turun, Deflasi. deflasi, kan aneh. Kenapa tuh Mas? Nah, itu Ini dia. kan logikanya gini ya, menjelang Lebaran, Ya. orang belanja, permintaan naik, penawaran tetap, Ya. harga naik, kan gitu kan? Yes, Nah, sekarang seharusnya. Contoh sederhana deh, daging tiba-tiba turun misalnya. Nah, itu dia. Nah, ini kan aneh nih, ya. Deflasinya dibandingkan dengan man on man-nya ya, Iya, iya, itu 0,48. 0,48%. Lumayan loh Mas. Ya, lumayan. Ini kalau Ini bahasa deflasi. sederhana 0,48 itu Ya. bagus atau jelek atau apa coba? Aneh. Aneh. Aneh, Maka disebut iya. anomali tadi. Iya, Ya, iya, anomali. Ya, bahkan harga makanan, minuman, Iya. dan tembakau ini aneh sekali. Ya, mengalami penurunan. Harga, Nah. padahal kan biasanya puasa, Ya, orang itulah. kan konsumsinya lebih tinggi. Nah, itu Benar. terjadi. Ini supaya jelas. Ibu saya tuh punya warung kecil. Kalau udah sore, semuanya dimurahin. Ya. Yang harganya lemper itu harusnya 1.000, udah 200 saja. Kalau itu mau udah laku, Mau mau malam laku, udah iya. luar sana, Iya, ya kan? iya. Kalau ini kenapa? Enggak. Nah, ini yang saya takuti adalah kenapa ini? Ya, jangan-jangan daya beli masyarakatnya sudah tidak ada. Oh, jadi orang kepingin tapi nggak punya duit buat beli. Fulus yang tidak ada. Jadi permintaan menurun kok. Permintaan menurun. Ya kan? Memang pemerintah Menteri Keuangan ya mengatakan salah satu penyebab turunnya ini Iya, adalah daya memang beli. diskon tarif listrik katanya. Oh, ya, tarif ya, listrik ya. kan ada Tarif listrik diskon. ada diskon kemarin. Tapi berapa ya. persen sih kontribusinya? Ya, Terhadap inflasi ya. Iya, yang saya khawatirkan adalah ini memang daya beli masyarakat yang turun. Kalau diskon tarif tol aman ya? Itu kan lebaran aja. Oh, lebaran aja ya. Oke. Anomali Yang kedua sekarang. Iya. yang kedua, yang Anomali pertama itu kedua. ya. Iya. Import barang-barang konsumsi dibandingkan tahun lalu turunnya 20%. Ini aneh Loh, lagi. biasanya kan kalau Iya. misalnya kita nih mau lebaran, kan mau beli baju kan. Yes. Baju itu kan banyak impor. kan? Banjir. Iya. dari luar. Banjir impor. Yes. Sekarang turun. Ini turun 20%. Jadi kalau tahun lalu 1.000 sekarang tinggal 800. Wow. Jadi besok Banyak kalau orang kita nggak pakai lebaran, baju. orang nggak pakai baju lebaran. Pakai baju puasa lo biar Iya rasa. kan? Ini aneh kan? Iya, bener anomali nih. Luar Anomali. biasa nih. Ini data lo ya. Data, ya. Ya, data yang ketiga adalah jumlah pemudik. Ini anomali Ya. lagi. Anomali lagi. Banyak loh pemudik. Nah, kita lihat kalau sekarang malam kita keluar dari Jakarta tidak terlalu macet. Iya. Jumlah pemudiknya turun. Tahun lalu hampir 200 juta, 193 juta. Oke. Tahun Banyak ini pemudiknya. hanya 146 juta. Lumayan. Turunnya 50 juta.
50 juta itu kalau dari total 150 ya 30% juga. Iya. Mungkin Emang dia- Bang Toyib. Oh ya, 3 tahun. Nggak tahu, kan? Bukan itu. Kenapa ada sekitar 50 juta orang nggak mudik, nggak lebaran, pindah agama? Iya, iya. Bisa. Iya, iya. Kalau di Indonesia kan pindah agama mudik juga. Iya, iya, Mau nggak puasa minta Mudik THR juga. juga. Oh, iya. Iya. Betul. Nah, Nah, ini jumlah pemudik yang berkurang itu mengindikasikan orang nggak punya uang buat mudik atau? satu nggak punya uang buat mudik, yang kedua PHK gede-gedean. Oh. Januari dan Februari data dari Kementerian Tenaga Kerja itu katanya 20.000 20.000 Januari orang. dan Februari. Oke. Ya. Tetapi kalau data dari Apindo 40.000. Oh, jadi Ya. yang dilaporkan ke kementerian 20.000. 20.000 Realnya? data dari Apindo. Apindo melihatnya dari mana? Dari orang yang mengambil tunjangan hari tua hari dan tua. tunjangan Pensiun tidak lah bekerja. ya, tidak bekerja. Ya. Ini jumlahnya 40.000. 40.000 ya. Nah, anomalinya di mana? Padahal data lain menunjukkan namanya data PMI, Purchaser Managers Index, ya. yang menunjukkan bahwa Indonesia manufakturingnya meningkat katanya. Loh, Ini gimana, Mas? Ini anomali Manufacturing lagi. meningkat. meningkat. Ya. PHK meningkat. Meningkat, Harusnya iya. kan kalau manufacturing meningkat, Robot PHK kali nggak ya? ada dong. Nah, Apakah ada replacement misalnya Robot. robot, pembaruan teknologi atau apa? nah ini yang menarik nih. Ini jadi data-data ini kan Waduh, eh, datanya terjadi sumir. anomali. Ya kan? Kita mau gembira atau mau sedih? Kalau saya mau bingung ya, karena kemarin yang buat kita bingung. Itu. Jadi memang dari banyak data ini kemudian kita tahu masalah indeks, Iya. ya kan? Indeks kemarin bursa ya, IHSG pernah ya, terjudung ke bawah, bahkan sampai ya kan? di stop Ya, sementara, ya, stop ya. sementara. Dan hanya kita yang merah, yang lain Saat masih itu hanya kita, ya kan? Nah, ini juga kenapa sih ini terjadi? Nah, ini pertanyaan. Ya Iya, kan? iya. Nah, karena memang seminggu sebelumnya Goldman Sachs itu rating internasional ya, Iya. ngomong bahwa investasi di pasar saham Indonesia tadinya levelnya favorable Bagus, oke. menjadi Non biasa saja. Oh, jadi artinya tingkat keuntungannya jadi Iya, biasa-biasa saja tingkat ya? keuntungannya jadi biasa saja. Tingkat Tadinya resikonya. menarik sekali, ya kan? Iya. Nah, sebelumnya Morgan Stanley juga mengatakan hal yang sama. Iya, dari- Downgrade juga. Iya. Underwriting sekarang ya? Iya, jadi kalau memang Indonesia tidak lagi tempat yang menarik investasi, untungnya gede di pasar modal ya, di saham, ya Otomatis orang tarik lari, duitnya, ya. lari. Nah, Masih tidak ingat? menarik karena apa itu nanti? kita teruskan. Nah, masih ingat kabur aja dulu? Iya. Bahkan orang Indonesia saja sudah merasa bahwa tidak menarik nih hidup di sini gitu kan? Iya. Tapi Mas Jo, kalau jenengan mau kabur kan angel. Ah, Ya iya, susah, iya kan? Betul, Jual iya. mobil, jual apa, Iya. iya kan? Ginjal. Nah, tapi kalau uang kan gampang kabur. Oh iya, tinggal klik doang. Klik, Geser, pindah. saham juga. Klik. Iya. Dan paling enggak kalau kita masih punya nasionalisme. Ya kalau Iya nggak kan? punya nasionalisme ya. Oh, duit Iya. nggak punya. Bisa pindah dia. Duit nggak punya nasionalisme, nggak punya saudara. Nggak punya saudara, ya kan? Iya. Jadi duit gampang sekali pindah. Oh, nah itu dampaknya bagi kita ketika misalnya kan duit pindah ya. Kita nggak tahu apakah itu investor asing atau investor lokal yang pakai baju asing kan ada juga kan? Banyak, Banyak kan? banyak. Ketika duit pindah, Mas, dampaknya apa Mas buat kita? Nah, asing yang keluar. Tadi Yes. bahasanya menarik nih. Apa investor lokal berbaju? Asing asing. kan banyak dong. Kita nggak ngomongin sepak bola loh ya. Oh bukan. Enggak, ini kan. Iya biar jelas kan. Itu investor asing berbaju lokal. Iya, itu investor asing berbaju lokal. Iya, monggo. Iya. Jadi Jangan-jangan karena itu. 30 triliun loh. Dari Januari sampai sekarang Uang keluar minggat? 30 triliun. 30 triliun. Nah, itu cukup besar. Itu datanginnya nggak Iya. mudah loh. Karena datangnya nggak mudah dan sekali ratingnya tadi turun, naiknya susah sekali. Naiknya susah sekali sama dengan kita lah. Trust ya nih. Ini Ya soal trust. Kalau orang sudah tidak percaya sama Aris Turino,
Untuk bikin dia percaya lagi, walah angele. Harus pembuktiannya itu harus 2 kali lipat dari sebelumnya kan. Itulah. Jadi memang tadi di saham, ya kan? APBN, masalah juga APBN kita. Bu Sri Mulyani menyampaikan APBN kita dengan jujurnya ya, defisit sekian ratus triliun. Ya, ini pakai bahasa sederhana. Uang belanjanya Ibu Nina itu untuk makan kita sebulan ini masih kurang sekian. Ya. Disebutkan di depan. Yes. Apakah kita sebagai anak-anaknya khawatir karena jangan-jangan nanti operasional rumah tangga ini nggak kebayar. Iya. Akan ada, kalau di luar negeri apa istilahnya, default ya. Default, ya. Itu bukan menjelaskannya itu. Iya. Nah jadi gini, masalah itu ya. Biasanya setiap bulan Menteri Keuangan itu melaporkan pada publik, ya, APBN. Namanya APBN kita, namanya laporannya. Jadi kita tahu berapa sih duit negara sekarang ya. Januari tidak ada laporan. Januari nggak ada laporan. Belum pernah terjadi ini. Itu kenapa? Kenapa? Dari sisi nggak punya PowerPoint? Enggak, dari sisi katakanlah apa yang menyebabkan nggak ada laporan? Nah itu dia. Kita desak. Ini anomali nih, anomali ini Bu Sri Mulyani. Iya. Padahal Bu Sri Mulyani kan kita tahu, ya, penjaga gawang profesional sekali di situ. Nggak ada laporan, ya. Kita desak terus karena saya bolak-balik ngomong dalam rapat. Mesti ada yang salah di situ. Iya dong. Benar-benar. Kenapa lu udah laporan? Kalau ada sesuatu yang disembunyikan, berarti ada yang salah. Ada yang salah. Kalau laporan nggak dikasih-kasih, biasanya ada bau amis. Bau amis, ya kan? Daripada suuzon, maka segeralah. Ternyata penerimaan yang paling besar dari pajak nih. Ya. Januari tahun ini dibandingkan Januari tahun lalu turun 41%. Penerimaan turun 41%. Yes, pajaknya. Padahal sumber penerimaan negara yang utama adalah pajak. Itu kalau dirupiahkan berapa tuh? Kalau 41% itu 88,9 triliun penerimaannya. Nah, ini penerimaan pajak kan bisa diasumsikan, misalnya ada yang bilang ini gara-gara korteknya belum ready. Yes. Atau yang kedua, apa benar barangkali usahanya nggak dapat margin atau nggak dapat revenue yang cukup? Itu yang bahaya. Kalau masalahnya hanya di korteks, ketika korteksnya sudah benar, bayar pajak lagi dong. Balik lagi. Artinya yang tertunda kemarin yang 88 pasti akan terbayar. Iya. Dan teknis ya. Iya. Kalau persoalannya kalau itu pengusaha memang bisnisnya tidak baik. Ya, ada hal yang menarik loh. Saya. Berarti penyebab turunnya pendapatan penerimaan negara itu yang menyebabkan pemerintah sendiri. Gitu. Contohnya nih, kan pakai bahasa awam, saya harus menerjemahkan itu. Itu kortek kemarin nggak ada masalah, begitu ganti kortek, yang gantinya pemerintah. Enggak, kita harus bedain. Masalah ini masalah karena faktor global atau ada proses protes nggak membayar pajak, kan harus clear juga nih. Berarti kan masalah. Mau bayar aja susah kok. Iya. Bayar susah, betul. Ya kan? Nah, Januari Februari digabung, diumumkan oleh Bu Sri Mulyani. APBN kita tadi. APBN kita itu turunnya 30%. Nah, ketika saya tanyakan kenapa sih? Kok Januari lu nggak umumin? Datanya belum stabil. Loh, belum pernah terjadi ada data belum stabil. Tapi ternyata satu masalah korteks. Ya kan? Yang kedua, tahun lalu banyak perusahaan kelebihan bayar. Kan bayar kan bulanan tuh biasa perusahaan ya kan. Nanti setelah 1 tahun dihitung, ya kan. Kurangnya berapa, lebihnya berapa. Lebih harusnya direstitusi di Januari dan Februari. Itu biasa nggak? Katakanlah misalnya kalau Januari tahun lalu akan begitu juga polanya atau? Nah jadi kalau kelebihan bayar berarti tahun lalu sudah digencet nih pajaknya nih. Ya, itu pun tidak tercapai. Tahun lalu di target pajaknya 1.988 triliun, hanya tercapai 1.938. Kurang 50 triliun. 1938 diterima oleh negara, tapi banyak yang
kembalikan lagi. Iya. Direstitusi. Nah, itu dia. Tahun ini targetnya 2.200. Tahun ini Iya, 2.200 Tapi di tengah kondisi yang kayak gini. tidak baik-baik Tapi pada saat saja. tahun pembuka Januari Februari justru 30% turunnya. Sudah defisit. Ini kalau seperti itu, kemudian anggota dewan tuh ngapain sih, Pak? Begitu tahu kayak gitu tuh. Iya. Apa nesu, apa ayo solusinya gimana? Atau iya. gimana? Kita rakyat pengen tahu nih. Iya, iya tentu. Tiba-tiba Menteri Keuangan menyampaikan fakta Iya. itu. Target berikutnya adalah 2.000 sekian Iya. triliun untuk pajak. Kemarin aja kayak gitu, lu sanggup gitu? Iya. Itu apa ini? Kan disampaikan. Iya, apa? kita sampaikan. Ya, Kita biar sampaikan. kan netizen tuh ngerti. Ini sing salah sing dito kan jangan sampai. Iya, kita sampaikan kepada Menteri Keuangan, kita sampaikan kepada Bappenas. Iya kan? Jadi kalau targetnya seperti ini, ya pasti kemungkinan tidak tercapainya gede. Nah, kalau tidak tercapainya gede, Iya. nutupnya dari mana? Utang. Kan gitu kan, mau nggak mau. Utang kita sudah gede. Oh, apalagi rating utang kita turun. Rating Bunganya utangnya naik. turun, bunganya akan naik, benar sekali. Jadi beban nanti pada tahun yang akan datang. tambah gede lagi. Oh simpel ya, kayak emak saya itu. Kenapa? Iya. Ya belanja kurang, ya pinjam dulu sama Iya. nenekmu. Gitu, Iya. simpel aja. Jadi tahun ini ada utang jatuh tempo 800 triliun. Tahun ini. Tahun ini. Itu harus 2025. negara harus bayar tuh ya. Ya, 800 triliun. Ya. Ini harus dibayar nih. Harus dibayar. Oke. Terus bunga utang itu 600 lebih triliun. Itu juga harus dibayar. Tahun ini juga. Tahun ini juga. Berarti total yang harus dikeluarkan negara 1.400 kira-kira. triliun. Yes. APBN kita 3.600. 3.600. Berarti Target pajak dikit kan. lagi 50%-nya. Yes. Ya. Makanya kita utang baru. Utang baru. Tuh kayak emak saya lagi tuh. 700 Triliun. triliun. Iya. Oh. Heeh. Nah, itu 700 utang triliun. baru 700 triliun itu kalau kondisi misalnya tadi resiko investasi tinggi, kemudian rating utang kita turun. Kan Itu bebannya, distrust. bunganya tinggi. Itu Jadi ke depan- masalahnya. Itu masalahnya. Ya. Kalau boleh dikatakan gali lubang tutup lubang, selama kepercayaan tadi Mas Jo katakan kepercayaan Masih ada, masih ada, ya. bunganya murah. Iya. Tapi kalau kepercayaannya menurun, bunganya mahal. Dengan downgrade status Iya. kita itu, yang tadinya berapa? Bunganya. Bunganya 1%-an. Ya kalau antar negara, Ya, pasti biasanya sama ya. bunganya 1%. Kalau orang udah nggak percaya lagi kayak sekarang. Iya, misalnya, kalau kita nyari utangnya nanti dari pasar uang, iya. ya bunganya 6-7%. Wow. Oh, jebol. Nggak bisa diapa-apain dong. Iya. Iya. Nah, maka dari itu, ini yang kudu hati-hati, ya kan? Iya. Jadi ini ada warning biasa kan. Seperti seorang ibu, anaknya mau berangkat, hati-hati di jalan, nanti ketabrak loh. Ini kita suasananya seperti itu. Yes. Beliau di Komisi 11 menyampaikan fakta-fakta tadi. Yes. Kemudian seolah-olah bilang, hati-hati loh. Yes. Karena kemungkinannya bisa begini, kemungkinan Ya. bisa begini, kemungkinan bisa begini kepada Ya. pemerintah. Ya. Gitu kan ya? Ya. Iya. Nah, kalau balik lagi tuh, kemudian dengan kondisi kayak gini, apakah pemerintah cukup business as usual gitu, atau harus ada sesuatu yang luar biasa Iya. untuk mengembalikan trust tadi tuh? Kalau menurut saya, nomor satu, pemerintahnya jujur. Ini berarti biar orang Jujur. We are not in a good shape. Kita lagi Iya. tidak baik-baik saja. Iya. Saya belajar dari apa yang dilakukan oleh Trump. Ya. Ya. Sejelek-jeleknya dan kontroversi apapun tentang Trump loh. Ketika Trump menjabat, dia langsung ngomong bahwa defisit neraca perdagangan Amerika dengan Cina paling buruk sepanjang sejarah. Oh. Ya, kita lebih banyak beli dari Cina, Cina tidak mau beli dari kita. Nakalan nih Cina. Dan sekarang angkanya gede sekali. Yang ngomong gitu. itu akan kejadian nggak di pemerintahan kita? Nah. Maksudnya keputusan-keputusan yang nggak populer, Iya. tapi itu kalau Jujur dulu. jujur, Yang nomor dua, Trump cerita tentang utang. Utang kita, Amerika, paling gede sepanjang sejarah. Oh. Yang ketiga, Trump juga ngomong, tenaga kerja Amerika kehilangan pekerjaannya karena lapangan kerjanya diambil oleh ilegal imigran. Oh. Nah, ketika Trump mengatakan kejujuran itu, Market maka responnya? saya mau melakukan ini. Oh. Nah, Iya kan? yang membuat Ilegal trust. kembalikan, Iya. ya kan?
utang dengan Cina, transaksi perdagangan yang defisit dengan Cina kita tata. Iya, makanya ada proteksionisme lagi, tarif dan segala macam. Utang kita mau beresin nih. Nah, itulah yang membentuk trust publik. Yes, trust. Sehingga seharusnya pemerintahan sekarang berani jujur dengan mengatakan bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Dan padahal pemerintah sering lewat Kuningan loh. Berani jujur hebat. KPK itu kan mengabaikan seruan KPK. Berani jujur hebat. Kemarin juga kita juga salut ya, Pak Presiden juga mengatakan beberapa kejujuran ya. Kenapa tuh? Ya kalau nggak suka dia bilang dasmu, itu kejujuran kalau orang Jawa Timur. Karena saya ada darah Jawa Timur ya toh. Nggak apa-apa. Itu mungkin. Saya berharap Pak Prabowo kan memang terlihat sangat manly, sangat gagah, segagah Trump lah, tanpa membandingkan. Berbeda juga permasalahan negara kita dengan Amerika. Tapi minimal ada langkah yang membuat orang dari distrust jadi trust. Jujur juga ngomong bahwa supaya orang asing, kenapa sih orang asing nggak mau masuk ke sini? Karena kayak merasa ada yang disembunyikan gitu kan? Iya. Satu kita tahu lah, ekonomi biaya tinggi. Iya kan? Ekonominya biaya tinggi, korupsi di mana-mana. Kalau presiden berani ngomong, kita negara korup, ya kan? Maka saya mau tata ini, ya kan? Mereka hukumnya, polisi, lu tangani ini. 2 bulan lu nggak bisa saya copot. Jaksa, tanganin ini. Gitu. Tanganin ini. Ya kan? Jadi bersih. Itu. Wah, ini kalau ada pengakuan yang kayak gitu keren banget ya, kita pasti didukung. Rakyat juga akan percaya. Pasti didukung. Nah, problemnya kenapa orang misalnya kayak kejujuran yang lain misalnya. Kami juga harus mengakui bahwa hukum kita masih tebang pilih misalnya gitu. Orang langsung kan ternyata dasar sebuah negara itu bukan ekonomi dulu tapi hukum dulu, kepastian hukum. Kepastian hukum. Kami juga menyadari bahwa masih ada KKN misalnya gitu. Kami akan berantas. Nah, ketika kami akan berantas, langkah-langkahnya siapa yang harus berantas? Betul. Ini. Nah, kalau itu tidak dilakukan, distrust terus. Iya, distrust terus. Mau tumbuh 8%. Dari mana? Jadi peluang katanya kan tumbuh 8% itu kalau menurut data dari Bappenas ya, itu nanti tahun depan 6%. Iya, 6,3. Normatif. Tahun berikutnya 7% sampai 8%. Kira-kira peluang tercapainya gimana, Mas? Tanpa perbaikan ini tidak mungkin. Nggak mungkin. Bahkan 5% saja katanya orang ragu. Iya, asing sekarang sudah menurunkan ya dari 5% menjadi sekarang 4,7. 4,7 di bawah 5%. 4,7. Wow. Itu kok bahasa yang sederhana kok. Kalau misalnya ternyata pencapaian ekonomi kita hanya 4,7, yang terjadi apa sebenarnya itu? Ya yang terjadi kan biasanya gini, pertumbuhan ekonomi itu kan ditopang paling besar dari konsumsi rumah tangga ya, Mas. Ya mungkin tadi tuh konsumsi rumah tangganya nggak ada duit, jadi nggak mungkin. Kalau pertumbuhan ekonomi tidak tumbuh cukup besar, kenapa sih Indonesia perlu 8? Kenapa perlu 8? Iya, realistis saja. Salah satunya adalah semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja yang tersedia itu semakin banyak. Iya kan? Faktanya sekarang. Nah, kalau tumbuhnya 5, semakin tahun semakin banyak usia kerja yang tidak tertampung di lapangan kerja. Pengangguran tambah meningkat. 5 aja begitu? Yes. Kalau 5, kalau normal 4,7? Iya, lebih turun lagi. Wow. Iya kan? Sehingga kita perlu 8. Supaya memang menyediakan lapangan kerja yang cukup banyak bagi usia-usia produktif ini. Yang masuk usia produktif. Iya, karena kita punya bonus demografi kan. Harapannya itu. Ya kan? Nah, kalau ini enggak, nganggur banyak, akibatnya apa? Ya, keamanan, segala macam, banyak sekali masalah. Jadi kalau bisa sedikit kita rangkum, bahwa anomali-anomali ekonomi yang terjadi saat ini, faktor utama adalah soal tingkat kepercayaan masyarakat baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang jauh menurun. Dan solusinya yang paling mudah, walaupun ternyata itu juga tidak mudah, memang harus ada kejujuran. Jujur. Pemerintah. Kalau berani, jujur.
Iya. Kalah berani. Nah, sampai sekarang ya, Iya. dari kacamata Mas Turinun yang sering komunikasi dengan pemerintah, udah jujur belum sih, Mas? Belum. Oh. Saya pikir kita harus tutup sampai segini dulu. Gitu ya. Kita minum dulu ya.